Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 5 ditugaskan untuk membahas materi mengenai anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liandra Aisyah Margi, SEMM, sebagai dosen pengampu yang sudah membantu kami. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Irfan Sugiarto. Halo, nama saya Deniska Ariandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Agista. Halo, perkenalkan nama saya Tri Purwanti. Pengertian anggaran. Secara umum, anggaran atau budget adalah rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas usaha sebuah organisasi, pemasaran, produksi, dan keuangan, yang menentukan bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu yang ditentukan. Karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran antara lain: 1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Ketiga, mencakup periode 1 tahun. Keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen. Manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. Keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Tujuan anggaran. Anggaran memiliki tujuan pokok antara lain: 1. Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Kedua, mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Penganggaran. Manfaat penganggaran antara lain: 1. Angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Kedua, sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Ketiga, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Keempat, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kelima, menyediakan standar kualitas kinerja. Dan keenam, memperbaiki komunikasi koordinasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis penganggaran. Yang pertama adalah penganggaran inkremental, yaitu metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Kelebihannya ialah menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Kekurangannya ialah memborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Yang kedua, penganggaran basic nol dan statik. Dalam penganggaran basis nol, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas-aktivitas tahun anggaran. Penganggaran statik sering dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan ada banyak fungsi jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Dan yang ketiga adalah penganggaran fleksibel. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi.
Kelebihannya antara lain: 1. Dapat dipakai untuk merumuskan anggaran sebelumnya dan adanya data taksiran tingkat aktivitas. 2. Dapat dipakai setelah ada data untuk menghitung berapa seharusnya biaya untuk tingkat aktivitas aktual. 3. Membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dengan memampukan mereka untuk melihat taksiran hasil dalam kisaran aktivitas tertentu. Next, kita masuk ke dalam materi anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis seperti anggaran bahan baku, anggaran upah, anggaran biaya overhead, anggaran produk, anggaran penjualan, anggaran kas, serta anggaran lainnya. Anggaran induk dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi dianggarkan. Berikut ini adalah komponen anggaran operasional. Pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah suatu anggaran yang menerangkan secara terperinci dan juga teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran ini memuat mengenai rencana penjualan selama periode atau waktu anggaran, pada umumnya 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Anggaran penjualan sering disebut juga sebagai anggaran kunci dalam proses penyusunan anggaran. Sebab, anggaran tersebut merupakan dasar dari penyusunan jenis-jenis anggaran yang lain, di antaranya yaitu anggaran produksi, anggaran kas, anggaran biaya non-produksi, serta anggaran rugi laba. Yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran ini memuat mengenai rencana-rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. Anggaran produksi merupakan dasar dari penyusunan anggaran biaya produksi, di antaranya yaitu anggaran biaya overhead, biaya bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Rumus perhitungan produksi yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan unit persediaan akhir ditambah unit penjualan dikurang unit persediaan awal. Ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini mengenai taksiran bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Rumus perhitungan pembelian bahan baku yaitu pembelian bahan baku dalam unit sama dengan persediaan akhir bahan baku diinginkan dalam unit ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dalam unit dikurangi persediaan awal bahan baku dalam unit. Keempat yaitu anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran ini mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung selama waktu atau periode anggaran, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran kas dan rugi laba. Adapun rumus perhitungan biaya tenaga kerja langsung yaitu anggaran tenaga kerja langsung sama dengan unit yang diproduksi ditambah jam tenaga kerja langsung per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Selanjutnya ada anggaran overhead pabrik. Anggaran ini mengenai taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran yang dipakai dalam penyusunan anggaran kas dan rugi laba. Anggaran overhead menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Rumusnya adalah anggaran overhead sama dengan overhead tetap total ditambah jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali tarif overhead per jam kerja langsung. Yang keenam yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan yaitu merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci dan jelas berapa nilai persediaan ada periode yang akan datang. Anggaran ini mengenai persediaan perusahaan dalam satu periode atau waktu tertentu. Rumus perhitungan anggaran persediaan akhir barang jadi adalah anggaran persediaan sama dengan unit persediaan dikali biaya per unit akhir barang jadi.
Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Rumus perhitungan dari anggaran harga pokok penjualan yaitu anggaran harga pokok penjualan sama dengan anggaran bahan baku digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik ditambah persediaan awal barang jadi dikurangkan dengan anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang kedelapan yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran yaitu seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan yang akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Rumus perhitungan biaya pemasaran adalah anggaran biaya pemasaran sama dengan anggaran biaya pemasaran tetap total ditambahkan dengan tarif biaya pemasaran variabel per unit yang dikalikan dengan unit yang dijual. Next, yang kesembilan ada anggaran biaya riset dan pengembang. Anggaran ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru, di mana pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembang. Yang ke-10 anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembang serta anggaran biaya pemasaran. Biaya administrasi meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan yaitu yang pertama anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama. 1. Jumlah kas yang tersedia. Terdiri dari 2 bagian yaitu saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Kedua, pengeluaran kas merupakan daftar semua pengeluaran secara kas yang telah direncanakan untuk dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Pengeluaran kas tidak termasuk pembayaran bunga utang karena pembayaran tersebut akan disajikan pada bagian pendanaan. 3. Kelebihan dan kekurangan kas merupakan perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dan jumlah kas yang dibutuhkan. 4. Pendanaan dalam anggaran kas terdiri atas pinjaman dan pembayaran utang. Jika terjadi kekurangan kas, bagian pendanaan akan menunjukkan jumlah yang perlu dipinjam. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan kas, maka bagian pendanaan akan menunjukkan rencana pembayaran utang termasuk bunganya. Yang kelima, saldo kas adalah saldo kas akhir yang direncanakan untuk mendapatkan kelebihan atau kekurangan kas. Kebutuhan kas harus dikurangi pengeluaran kas dan saldo kas minimum. Yang kedua, ada anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Ketiga adalah anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan produksi serta penyerahan barang dan pemberian jasa. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan pengaruh kas dari transaksi dan kejadian lain yang dimasukkan dalam perhitungan laba bersih. Sementara aktivitas investasi meliputi pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan, perolehan dan pelepasan instrumen utang atau ekuitas, serta perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset produktif lainnya yang dimiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh perusahaan. Itu dia materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.